Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Rahmani selaku pimpinan Masjid Al-Ibadah, serta para pengurus, para tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam Kamis sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi waktu kita dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan selalu kita memohon mudah-mudahan terus Allah bukakan pikiran dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita akan mendapat pelajaran dari kitab Al-Quranil Karim beserta penjelasannya. Halaman 79, ayatnya 261 ya. Halaman 79 ayatnya 261 Suratul Baqarah ya. Baik saudara-saudara, ini ayat 261 Suratul Baqarah menerangkan kepada kita tentang berinfak ya, bersedekah. Kata-kata infak ini kan mencakup yang wajib seperti zakat ya. Infak juga mencakup pengeluaran sunat seperti sedekah, hadiah, hibah. Itulah bentuk-bentuk infak. Nah, ini yang dibahas di dalam ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya. Menafkahkan arti daripada yunfiqun, mengeluarkan. Orang sekarang sebut infak ya. Jadi infak itu yang tadi saya katakan, ada infak wajib seperti zakat. Kemudian contoh yang lain memberi nafkah kepada keluarga. Itu infak wajib. Mas kawin yang perlu kita berikan kepada istri kita, itu infak wajib itu. Ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi itu. Nah, itu insya Allah pahalanya lebih besar ketimbang infak yang sunat. Biasanya dalam agama ya, infak ataupun perbuatan yang wajib itu lebih gede pahalanya daripada perbuatan yang sunat. Biasanya begitu ya. Karena namanya wajib ini kan ada kemestian. Kalau ditinggalkan dosa begitu ya. Maka Allah berikan pahala lebih besar ya. Jadi uang yang kita keluarkan buat zakat karena memang udah kewajiban, itu lebih besar daripada sedekah. Uang yang kita keluarkan buat istri dan anak lebih besar daripada sedekah ya, karena itu yang wajib-wajib itu. Jadi ini ayat sih sebetulnya ya termasuk yang wajib dan yang sunat. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya ya, mengeluarkan hartanya. Ini jangan diartiin menafkahkan istri dan anak, itu salah satu. Ya, itu salah satu saudara-saudara ya. Jadi kata-katanya jangan sampai kita memahami salah ini. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah ya.
mestinya di jalan Allah. Berarti kalau dikeluarkan di jalan setan, di jalan hawa nafsu, ya bukan dapat pahala itu, dapat dosa ya. Uang yang kita keluarkan untuk berjudi ya, atau uang yang kita keluarkan untuk yang haram ya, itu semua para hadirin bukan di jalan Allah, di jalan setan ya. Dari mana pahala yang begitu? Iya. Dibilang nyawer katanya. Tapi kalau nyawer sedekah boleh dong. Saya pernah lihat di video begitu ya, ada seorang ustadz ceramah di daerah Bogor apa ya. Habis ceramah tuh ibu-ibu datang ngasih amplop. Katanya saweran juga tuh katanya. Ya sedekah ya kepada ustadznya. Saya lihat di video begitu. Jadi di daerah sana tuh, daerah Bogor apa ya. Iya. Habis ceramah dia masih kondangan. Baik saudara-saudara, itu sawer juga itu. Saweran ya. Jadi pokoknya nih nafkah atau pengeluaran harta yang di jalan Allah, yang dibenarkan oleh agama, apalagi disunatkan, apalagi diwajibin ya, itu diumpamain oleh Allah ini supaya jelas kelihatannya, supaya nampak dan mudah dipaham. Dibuatlah perumpamaan nih, adalah seumpama sebuah biji ya, anggaplah satu butir gabah misalnya ya, yang menumbuhkan 7 tangkai ya. Jadi satu butir gabah ditanam mentik, jadi pohon padi. Pohon padi bercabang ya, bercabang itu. Kemudian ada tangkliannya begitu ya. Ini yang dikatakan yang adalah seumpama sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ada 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu berisi 100 biji. Jadi 7 kali 100 sama dengan 700. Padahal tadi modalnya cuman 1 biji tuh ya. Jadi modalnya cuman 1, hasilnya 700. Itu yang memberi hasil 700 adalah tanah kasarnya. Tanah memberikan kepada manusia. Ketika dimanfaatkan, ditanam 1 bibit, maka jadi pohon bercabang ya, sehingga hasilnya begitu banyak. Kalau tanah bisa memberikan keuntungan kepada petani, apalagi yang menciptakan tanah, Allah Subhanahu wa taala, lebih besar lagi. Begitu gambarannya. Kita bisa lihat sendiri kan, ya, satu butir biji ditanam, kemudian tumbuh menghasilkan banyak sekali buahnya. Ini kan sekedar contoh ini ya. Adalah seumpama sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu berisi 100 biji. Jadi 1 sama dengan 700 begitu. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya ya. Tadi istilahnya tanah tuh bisa memberi. Kalau Allah yang menciptakan tanah, lebih hebat lagi. Maka dikatakan Allah akan lipat gandakan lagi, lebih dari 700 ya. Jadi berlipat-lipat bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, ini bagi siapa yang dikehendakinya, diantaranya ciri-cirinya berimpak ikhlas, ya kan. Kemudian dia berimpak mengeluarkan hartanya dari harta yang halal. Ini bolehlah saya sebut ilmu sedekah. Jadi segala sesuatu ada ilmunya. Ketika kita bersedekah, maka harus fisabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan setan. Harus ikhlas, harus sumbernya yang halal. Kalau sumbernya yang haram, jangan diharap ya, jangan diharap dapat pahala, malah dapat dosa begitu. Nah, ini tergantung nanti tuh keadaan orang yang bersedekah. Dikatakan dan Allah melipat gandakan ya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya ketika membalas banyak banget, dan Allah nggak jadi miskin begitu ya. Jadi Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa yang berhak mendapat pahala besar. Kan masalah keikhlasan kan di dalam hati, nggak ada yang tahu tuh keikhlasan. Itu Allah yang maha tahu. Dialah yang akan membalas sesuai dengan keikhlasan. Juga Allah akan membalas lebih besar lagi, mungkin sesuai orang yang diberikan. Misalnya orangnya butuh banget diberikan, itu lebih besar lagi pahalanya ya. Jadi walhasil pemberian
yang lebih bagus, maka pahalanya akan lebih bagus lagi. Demikian ya. Kemudian saudara-saudara di ayat selanjutnya 2661 ya, 261. Nah, ini juga masih ilmu bersedekah. Ilmu sedekah, kalau kita sudah bersedekah, kalau kita sudah membantu, kalau kita sudah memberi hadiah atau hibah, jangan diungkit-ungkit ya, diungkad-ungkad, disebut-sebut lagi, diomongin kepada orang lain. Ini akan merusak daripada pahala sedekah. Apalagi menyakiti orang yang menerima ya, jadi orang yang menerima itu kita sakitin dalam arti kita ceritain ya kepada orang lain. Kita bilang, "Hai kawan, dia kan maju gara-gara gue yang modalin," kan begitu. Yang tadi yang kita berikan dengar itu cerita, dikesel begitu ya kan. Ini namanya ungkit-ungkit juga ini, atau menyakiti hati si penerima ya. Walhasil ilmu bersedekah harus diketahui, kalau tidak nanti sedekahnya sia-sia. Nah, ini ayat 262 menjawab hal itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah tuh. Ini penekanan. Tadi kan di ayat 261 juga begitu, di jalan Allah. Ya, artinya uang yang kita keluarkan itu untuk kebaikan, ya, bukan untuk kejahatan. Itu yang namanya di jalan Allah. Kemudian tidak diiringinya apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian. Alman itu ya, mungkin orang sebut ada ungkad-ungkad, ada ungkit-ungkit, apalagi dah bahasanya itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita memberikan kepada seseorang, kita sebut-sebut lagi, dulu kan lu gue yang modalin, dulu kan lu gue yang kasih ini kasih itu, sekarang jadi maju begitu kan. Itu kita sebut-sebut, nggak bisa begitu, langsung hilang pahalanya. Nol lagi udah. Ada nih yang dibolehkan, ini yang dibahas dalam kitab fikih, ada yang dibolehkan ungkit-ungkit, yaitu dari bapak kepada anak. Wajar. Ketika orang tua, ketika bapak dan ibu, kakek dan nenek dan seterusnya itu ke atas, dia mengungkit-ungkit anak dan cucunya, itu nggak ada harapan ini harapan itu, nggak ada keinginan dikembaliin, nggak ada keinginan, malah diungkit-ungkit untuk kemaslahatan anaknya. Iya, wahai anak, dulu kan kamu yang saya sekolahin, saya kasih berikan ongkos, saya iniin, saya ituin. Karena di ngelawan melulu disebut-sebut, nggak apa-apa itu, nggak hilang pahalanya. Itu satu pengecualian. Yang kedua katanya dari seorang guru kepada murid. Ini lain juga ini, guru kepada murid. Kata guru, wahai murid, lu kan gue yang ngajarin, gue yang tuntun kamu dari nggak bisa sampai bisa begitu. Sekarang lu mau ngelawan gue. Ya, misalnya itu nggak hilang pahalanya. Karena guru ketika bertindak begitu pasti berkeinginan baik. Tapi kalau kita sama orang lain kita tekan begitu, kita pengen ngarep tuh biar dia tunduk sama kita, biar dia berbuat baik kepada kita, kan jadi jelek. Itulah yang merusak pahala. Itu namanya ungkit-ungkit, ya, ungkad-ungkad. Maka di sini dikatakan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kemudian tidak diiringinya apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian, nggak usah disebut-sebut, ya. Kemudian apa? Dan yang menyakiti hati. Jadi orang yang kita beri, kita sebut-sebut pemberian kita. Orang yang kita beri, kita sakiti hatinya. Misalnya tadi saya bilang, saya sakitin hatinya, saya ceritain kepada teman saya. Ya, tahu-tahu orang tadi itu yang saya berikan, saya ceritain kepada teman saya, didengar, dikesel, dia merasa nggak enak dong. Minimal dia merasa malu lah begitu, bahwa dia maju karena saya yang modalin misalnya, dia maju karena saya yang beri. Kudunya kan udah pendem aja,
pendem, jangan disebut-sebut begitu. Ya, termasuk yang nggak boleh, misalnya apa? Istri ame suami. Kata istri, bang dulu kan lu cuman modal kolor doang. Iya, kolor hijau katanya, merah kata yang lain. Iya, nggak bisa tuh istri begitu. Abang dulu kan gue yang hajiin, begitu kan. Sekarang kok abang kawin lagi misalnya begitu. Hilang udah pahalanya. Nggak bisa dong, nggak bisa. Iya, suami pada begitu, nggak bisa itu, bahaya. Ini harus diketahui oleh setiap orang supaya sedekahnya, infaknya terjaga ya. Nggak bisa cara begitu para hadirin, ini dilarang oleh Allah ya. Ungkit-ungkit dan menyakiti hati si penerima. Mereka diberi pahala di sisi Tuhan mereka. Ini yang menafkahkan di jalan Allah, tidak ungkit-ungkit, tidak menyakiti hati penerima. Apa hasilnya? Mereka diberi pahala di sisi Tuhan mereka. Artinya pahalanya bukan dari manusia, balasannya bukan dari orang, tapi balasannya dari Allah yang maha kaya, yang bisa memberikan dunia akhirat begitu. Dibuat girang ini, jadi nggak perlu kamu ungkit-ungkit ngarep kebaikan dari orang yang pernah kamu berikan. Nggak usah, ngareplah kebaikan kepada Allah begitu. Mereka diberi pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak mereka berduka cita nanti di akhirat. Mulai dia meninggal, dia nggak sedih meninggalkan istri dan anak, nggak takut menghadapi alam barzah, alam kubur. Ya, karena dia udah siap dulu, dia bersedekah sesuai dengan ajaran Allah, ngikuti aturan-aturan ya. Otomatis ketika dia wafat, dia senyum-senyum aja lah kasarnya begitu ya. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut, lantaran dulu dia melaksanakan infak sesuai dengan ajaran agama. Ini saudara-saudara, saya kasih judul ilmu sedekah ya. Harus dipahamin. Kemudian lagi ilmu sedekah ikhlas ya. Harus ikhlas. Ikhlas itu bukan di mulut, ikhlas itu ada di hati dan di pikiran kita. Jadi udah kita memberi karena Allah. Nanti dipuji ya biarin, nggak apa-apa. Toh kita nggak minta pujian. Anggap kita memberi dipuji melulu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita kan nggak bangga. Kalau kita bangga ya rusak lagi. Ujub namanya. Ujub itu kan saudaranya ria, adik abang itu. Iya, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh itu takabur juga semacam itu ujub ya. Maka di dalam agama nggak boleh ujub, harus ikhlas karena Allah. Kalau dia bersedekah ngarepin mudah-mudahan mendapat keredaan Allah, itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan di dalam saya pergi ini, mau sedekah dulu, nggak ngapa-ngapa, itu termasuk ikhlas juga. Walaupun ikhlas nomor bawahan begitu. Dia bersedekah mudah-mudahan sembuh dari penyakit, nggak apa-apa juga, masih ikhlas begitu. Yang nggak boleh tuh ketika bersedekah ria, ingin dipuji ya, ingin dilihat, apalagi sombong, itu berat dah, parah ya. Jadi ada niat-niat yang bagus-bagus nggak apa-apa, karena itu masih dibenarkan oleh agama ya. Jadi itu ilmu sedekah ikhlas ya. Baik saudara-saudara, lanjutannya ayat 263. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik ya. Perkataan yang baik ini ketika orang minta sedekah, kita nggak kasih, katalah yang baik, ungkapkan dengan yang baik ya. Kata orang kita maaf, walaupun inti nggak salah sih. Ada orang minta-minta kita nggak kasih, kita bilang maaf begitu ya. Itu juga perkataan yang baik, daripada kita kasih kita maki-maki juga. Kita kasih kita maki-maki, apaan lu, brengsek lu. Nih gua kasih itu rusak udah, nggak ada pahalanya itu ya. Itu juga ilmu sedekah. Itu namanya menyakiti hati si penerima. Kasih dengan baik, tolak dengan baik. Begitulah agama ya. Jangan dikasih juga dimarah-marahin juga, bahaya, nggak ada pahalanya lagi.
Nah, ini namanya ilmu sedekah kan begitu. Maka dikatakan perkataan yang baik tuh. Ini qaulun ma'rufun itu, perkataan yang baik, seperti menolak permintaan orang yang minta-minta dengan tolakan yang baik ya. Gak apa-apa yang ditolak kan begitu. Kemudian dan pemberian maaf, memberi maaf ketika ada orang minta-minta desak terus. Ada kan orang yang minta-minta desak. Ya, kita udah jalan diuber juga. Kita ke kiri, di ke kiri. Kita ke kanan, di ke kanan. Karena belum dikasih, belum diberi. Ya itu memang hukumnya jelek banget itu. Itu dosa tuh yang minta begitu, desak itu. Itu namanya pengen meres itu, saudara-saudara. Ya, nggak boleh. Nah kita ini sebagai yang digituin sudah maafin. Jangan dimaki-maki lagi. Susah emang ya manusia. Jadi pemberian maaf ya. Sebetulnya sih pemberian maaf dalam segala hal. Cuma ini kan ceritanya kan ketika masalah memberi ini. Masalah orang minta-minta kayak tadi ya. Qaulun ma'rufun itu perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu kan umum. Ya, berceramah yang baik, enggak menghasut, enggak menyampaikan hoax begitu kan. Itu qaulun ma'rufun. Berkhutbah qaulun ma'rufun. Ngajakin ini yang baik, ono yang baik, jangan berbuat itu karena itu haram, qaulun ma'rufun. Cuman kalau ngikutin teks ceritanya, ini kita artiin itu dalam tafsir Jalalain misalnya. Jadi qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, seperti menolak orang yang minta-minta tapi menolaknya dengan baik. Wa maghfiratun, dan memberi maaf gitu, memberi maaf ketika dia mendesak. Ya, mendesak terus begitu. Nah itu khairum min shadaqati yatba'uha ada, lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh sesuatu yang menyakitkan. Lu kasih juga, lu sakitin juga, dimaki-maki. Mendingan tolak dengan baik, itu lebih baik. Enggak kasih, menolak dengan baik lebih baik daripada dikasih tapi dimaki-maki. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh sesuatu yang menyakitkan. Maka di sini Allah tonjolin itu. Kamu istilahnya itu memberi dengan maki-maki, seakan-akan menunjukkan sombong banget kali paling kaya begitu. Oh tidak, yang paling kaya itu Allah itu. Ini dikatakan wallahu ghaniyun halim, dan Allah maha kaya lagi maha penyantun. Apa penyantun? Sabar ini. Halim itu penyantun, diartiin sabar. Artinya ketika hambanya berbuat dosa, Allah nggak langsung hukum. Diberikan waktu begitu. Itulah sifat Allah. Maka dikatakan Allah tuh paling halim, paling sabar. Nggak ada yang paling sabar kecuali Allah. Ya. Allah kasih nikmat, dia ngelawan, kan begitu. Bukan main sabarnya Allah. Istilah kita hukum aja udah kan begitu. Oh tidak, itulah sifat Allah. Dia maha kaya dan maha sabar, maha penyantun. Kemudian saudara-saudara, diulangi lagi nih yang tadi nih penekanannya nih. Kalau kita bersedekah, kemudian kita ungkit-ungkit, kita sakiti hati si penerima, bukan dapat pahala, dapat dosa bisa ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabum fa asabahu wabilum fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, panggilan Allah kepada yang beriman. Allah mau atur yang beriman. Kalau orang kafir sih ya udah, bagaimana mau diatur, dia belum masuk Islam. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan, ya, kamu rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut, ya, itu yang pertama, ya, menyebut-nyebut, ungkit-ungkit yang tadi. Jadi jangan kamu batalkan sedekah kamu. Maksudnya jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu, begitu.
Jangan kamu batalkan sedekahmu, maksudnya jangan kamu batalkan, jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut yang tadi, ungkit-ungkit, batal semua, dan menyakitkan hati si penerima. Kita beri juga, kita marah-marahin juga, kita maki-maki, nggak bisa begitu, hilang pahalanya begitu. Nah ini Allah buat perumpamaan lagi biar jelas nih. Apa ini umpamanya? Ini orang yang bersedekah dengan nyebut-nyebut, orang yang bersedekah tapi menyakiti hati penerima. Seperti orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia. Itulah gambaran orang munafik. Orang yang riya, ketika bersedekah nggak ada pahalanya. Begitu juga orang yang bersedekah mengungkit-ungkit atau menyakiti hati si penerima juga nggak ada pahalanya. Allah samakan. Kemudian dikatakan di sini seperti orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia. Ini membelanjakan, berimpak, ini bahasa Indonesia memang. Jadi orang yang bersedekah kemudian menyebut-nyebut atau menyakiti hati si penerima, batal pahalanya. Seperti batalnya orang yang berimpak, mengeluarkan hartanya. Diterjemah, diartiin yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia, ingin dipuji. Begini saudara-saudara, ada riya yang utuh riya, itu serem itu. Itu bersedekah emang semata-mata biar orang puji, nggak ada yang ngarepin mudah-mudahan dapat pahala, nggak ada tuh. Pokoknya itu aja tuh. Jadi riaknya bulat. Itu serem banget itu. Itu istilahnya pahala nggak dapat, malah dapat dosa. Mendingan tuh duit lu makanin apa, lu beliin apa, lu makan gegara sendirian. Daripada tuh duit diberikan orang lain, ya. Tapi emang semata-mata dia pengen memberi, tujuannya tuh bulat banget, riya. Riya itu pengen dilihat, termasuk riya pengen dipuji. Itu bukan hanya hilang pahalanya, jangan-jangan dosa yang didapat lagi. Nah ada tuh yang biasanya orang riya juga tapi ngarepin pahala juga, mungkin 50-50. Ada di hatinya separuh riya, ada di hatinya separuh mudah-mudahan dapat pahala. Nah kalau begini bagaimana? Ada ulama mengatakan itu bisa seri tuh, seri. Jadi separuh ada riya, separuh lagi ngarepin pahala. Jadi ini seimbang. Arti seimbang maksudnya seri. Arti seri udah nggak ada pahalanya juga, tapi nggak dapat dosa. Tapi nggak dapat dosa. Tapi yang utuh riya udah dah berat, pahala nggak ada sama sekali, dosa yang didapat. Ada ulama beda-bedain begitu tuh. Jadi seperti orang yang membelanjakan, mengeluarkan hartanya karena riya kepada manusia. Diterangkan di bawah apa tuh? Riya adalah melakukan suatu ibadah bukan karena Allah, tetapi ada maksud ingin dilihat atau mengharapkan pujian. Kemudian dan dia tidak beriman kepada Allah, itu orang munafik. Jadi ini jelek sekali, bahwa gambaran orang yang bersedekah tapi ungkit-ungkit atau menyakiti hati orang sama dengan orang munafik. Munafik itu kan kafir. Itu dia kan kafir tuh orang munafik. Imannya hanya di mulut, hatinya tidak beriman. Maka tuh dia kalau sembahyang dikatakan di dalam Quran itu yuraun, pengen dilihat begitu. Kemudian wayamnaunal maun, itu orangnya juga pelit banget, dipinjam perabotan rumah tangga nggak boleh begitu. Itu wayamnaunal maun itu. Itu cerita apa orang yang ini riya tadi, orang munafik. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu orang munafik itu. Maka perumpamaannya seperti batu licin. Jadi perumpamaan di atas perumpamaan. Orang tadi yang sedekah, menyebut-nyebut, menyakiti hati penerima, seperti orang munafik yang riya. Seperti lagi ini
Maka perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya tanah. Ada batu gede, sebongkah batu yang gede, licin banget. Ada tanah, ada debu karena musim panas begitu. Setelah itu ada hujan lebatnya setengah mati begitu kan. Itu batu yang licin, yang tadi banyak debu, hilang semuanya, bersih. Karena batunya licin. Coba batunya bopeng-bopeng, ya susah itu. Itu kudu digosok pakai apa, sikat kan begitu. Tapi kalau batu licin kena debu, disiram air, kabur, bersih, nggak ada pahlanya, bersih banget, udah nggak ada pahlanya. Ya. Jadi maka perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya tanah, debu maksudnya. Lalu hujan lebat menimpanya, maka ia menjadi bersih. Ya, menjadi bersih. Ya. Nah begitu juga orang yang ria, nggak ada pahalanya, bersih udah, bukan bersih dari dosa dia, bersih dari pahala. Yang bersedekah ungkit-ungkit, bersih dari pahala, nggak ada pahalanya. Yang ria dan seterusnya begitu, menyakiti hati penerima juga begitu. Ya, bersih, bukan bersih dari dosa, tapi bersih, nggak ada pahalanya. Kemudian mereka tidak menguasai atau memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dulu mereka bersedekah sini, membantu ini, membantu itu, memberi hadiah dan segala macam infak begitu. Tapi ya dia apa tadi, riya misalnya, atau mengungkit-ungkit, ya, atau menyakiti hati si penerima, maka dia nggak memperoleh sesuatu apapun. Ya. Nggak memperoleh sesuatu apapun, nggak ada apa-apanya, bersih dari pahala. Ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya, orang kafir karena dia memilih kekafiran, Allah nggak memberikan semacam taufik. Padahal Allah sudah beri petunjuk kepada orang kafir, cuman petunjuk dalam arti nunjukin. Allah utus Nabi Muhammad, Allah turunkan kitab Al-Quran. Itu kan orang kafir ya baca, dengar, lebih-lebih di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, diajak beriman, ditunjukin, tapi dia ogah, dia memilih kekafiran begitu. Akhirnya Allah tidak kasih taufik, Allah cuekin. Akhirnya dia bikin kacau begitu. Orang yang beriman, apa yang Nabi ajak, apa yang Allah suruh dikerjakan, maka Allah beri taufik, makin dekat kepada Allah. Ya. Allah berikan taufik alias bantuan. Nah ini la yahdil qaumal kafirin, Allah enggak memberi taufik kepada orang kafir. Karena petunjuk yang asal aja diogah, bagaimana mau ditolongin? Petunjuk pokok dia enggak ikutin. Bagaimana mau dikasih petunjuk kedua yang disebut taufik? Ya, begitu. Itu petunjuk pertama, itu tadi Allah utus Rasul, ya, diturunkannya Al-Quran, semua ditunjukin. Ini agama Islam, peraturannya demikian, Tuhannya begini, diogah juga, ya, dia nggak mau ikutin tuh petunjuk Allah. Nah yang begini, bagaimana mau ditolongin sama Allah, dicuekin, ditinggal. Akhirnya itu orang kafir makin nakal, makin kafir jadinya. Ya. Begitu. Allahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk, maksudnya taufik kepada kaum yang kafir. Kemudian wah ini juga nih masalah infak ini. Ayat 265. Ayat 265. Lanjutannya, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilum fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilum fatol wallahu bima ta'maluna basir. Nah ini kebalikannya nih. Tadi perumpamaan yang mengeluarkan uang karena ria, karena mengungkit-ungkit, karena menyakiti hati si penerima. Nah sekarang yang mengeluarkan harta betul-betul mencari keredaan Allah, diikutin peraturan agama. Ini yang bagus diumpamain ini. Apa perumpamaannya? Kita lihat
dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena mengharapkan keridhaan Allah. Jadi semua peraturan dikerjakan itu. Peraturan uangnya yang halal, emang cari yang halal. Peraturan ikhlas mengeluarkan, emang ikhlas. Peraturan jangan ungkit-ungkit, dia nggak ungkit-ungkit. Peraturan jangan menyakiti hati si penerima, dia nggak menyakiti hati penerima. Ya, itu dilaksanakan. Nah, inilah perumpamaan mereka nih, orang-orang yang menafkahkan hartanya karena mengharapkan keridhaan Allah dan untuk menetapkan keimanan di dalam hatinya supaya imannya itu dipupuk, dimantapkan dengan bersedekah. Ya. Ada ulama tafsir dia lain lagi tuh pemahamannya. Jadi dia bersedekah supaya mantap sedekahnya. Maksudnya para hadirin, ini nafsu kalau nggak dipaksa, ya, kalau nggak diajak bersedekah, entar tuh ketika sedekah bawaannya ogah-ogahan. Ya, supaya mantap bersedekah, maka dibersedekah alias dilawan. Kan ada ayat Quran itu yang menjelaskan asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kamu kalau kamu bersedekah, awas entar lu miskin, awas entar lu fakir. Itu setan itu. Ya, dia goda-goda tuh setan. Jangan bersedekah. Beli ini belum, beli itu belum, anak lu belum dibikinin ini, belum dibeliin ono. Jangan sedekah, ntar miskin. Itu lagu setan itu. Itu Al-Quran ngomong, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kamu miskin kalau kamu sedekah, tapi lawan, ya. Belum lagi nafsu nggak mau tuh. Kita boleh capek-capek nyari duit sedekah, nggak mau begitu. Kita lawan, kita keluarin, makin mantap begitu. Makin mantap itu. Dibanyakin. Iya, lebih bagus lagi. Pokoknya dipaksain. Maka tuh kalau bersedekah kagetin begitu. Lu pikir-pikir dulu, nggak jadi nih. Sedekah usaha sedekah ntar udah. Nggak jadi, kagetin begitu. Bahkan misalnya nih ada orang pengen maksa dirinya biar bisa bersedekah. Kadang-kadang di hatinya ada ria. Biarin dah ria dah, yang penting gue sedekah dulu. Supaya melatih dirinya biar nanti gampang bersedekah. Ya, jadi memang perlu dilatih. Karena sifat manusia bakhil. Itu dari dulu, dari sononya tuh manusia begitu. Belum lagi hawa nafsu, ditambah lagi setan. Hanya agama yang mendorong-dorong. Itu yang jadi lemah itu, daya dorongnya lemah. Cuman agama doang. Maka perlu dipaksakan. Ya, jadi itu dia bersedekah supaya netap di hatinya untuk bersedekah. Begitu. Di sini diartiin dan untuk menetapkan keimanan. Boleh juga lah, dan untuk menetapkan keimanan di dalam hatinya. Jadi dengan bersedekah iman makin mantap. Iman dipupuk dengan ibadah begitu. Adalah seperti sebidang kebun. Wah, ini dia gambarannya. Jadi orang yang bersedekah karena Allah, benar, ikutin aturan, itu bagaikan ada sebidang kebun terletak pada dataran tinggi. Daerah Bogor sono ya. Daerah Bogor, dataran tinggi, puncak kali sekalian udah. Itu ada kebun di sono, hawanya adem, puunan gampang tumbuh. Iya. Nggak bacak lagi. Tanahnya nggak bacak begitu. Yang banjir di sini, banjir kiriman, kan begitu. Jadi adalah seperti sebidang kebun terletak pada dataran tinggi, ditimpa hujan lebat. Ya, walaupun hujan lebat juga nggak banjir ya, dataran tinggi, cakep. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Waduh, hebat sekali nih gambaran Allah. Orang bersedekah begitu juga, mantap. Ya, ngikutin aturan agama. Percis kayak kita punya sebidang kebun di dataran tinggi, di dekat gunung. Biasanya itu di gunung adem, di gunung sering hujan. Kalau nggak hujan lebat, hujan gerimis, lumayan kan begitu. Jadi Allah gambarkan ini kebun bukan di dataran rendah, tapi di dataran tinggi. Ya, yang hawanya sejuk, kemudian hujan sering turun. Ya, hujannya lebat, walaupun lebat nggak kebanjiran. Kalau nggak hujan lebat, hujan rintik-rintik, bermanfaat begitu kebun. Nih, jadi seperti sebidang kebun terletak pada dataran tinggi, ditimpa hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Ya,
Maka jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka disiram hujan gerimis. Itu hebat sekali ini. Ya, jadi hujan gerimis ya itu paling kurang itu. Fa illam yusibha wabilum fatol. Kalau enggak ditimpa hujan besar, maka ditimpa hujan gerimis. Ya. Jadi memang di daerah dataran tinggi itu sering ya terjadi hujan begitu. Dia lebih banyak lah. Dekat-dekat gunung begitu. Makanya Allah umpamakan kebun di sana itu biar hasilnya berlipat-lipat. Kalau nggak ada hujan besar, ya hujan gerimis kan lumayan. Maka jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka disiram hujan gerimis. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Yang berbuat bersedekah, Allah maha tahu tuh, walaupun nggak diumumin. Ya, jadi nggak perlulah riya. Allah maha tahu. Ya, kecuali Allah nggak tahu kita sedekah, barulah kita tampakkan, kita tonjolkan. Tapi karena Allah maha tahu, nggak perlu. Ya, tapi dalam agama kan boleh aja kita tonjolkan sedekah. Ya, ada ayatnya itu. Ya, jadi bila mana kamu tampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kamu sedekah diam-diam lebih baik begitu. Kenapa lebih baik kalau diam-diam? Supaya nggak timbul perasaan bangga, ya, ujub, atau ntar ria lagi. Ya, jadi boleh sedekah terang-terangan, boleh sedekah diam-diam lebih baik begitu. Yang penting Allah maha tahu. Ya. Begitulah saudara-saudara ayat 265 terakhir 266 yang akan datang. Udah masuk Isya nih. Udah masuk Isya saudara-saudara. Baik, ada pertanyaan kali singkat? Kalau yang sedekah masjid terus diumumkan gitu kan? Bagaimana? Nyumbang masjid. Nyumbang di masjid. Diumumkan gitu. Hah? Diumumin. Nggak apa-apa, yang penting kan waktu nyumbang dia ikhlas sudah. Nggak apa-apa. Bisa jadi diumumin supaya istilahnya banyak yang ngikut. Iya, itu nggak apa-apa. Yang penting nggak ada dia pamer ataupun biar dipuji. Ya, makanya diumumin. Dan nggak apa-apa. Terus tadi sampai bapak di belakang itu. Kalau yang pegawai negeri yang zakatnya ditarik pemerintah gimana? Oh, pegawai negeri ditarik zakatnya oleh pemerintah. Sebetulnya kan nggak setiap orang walaupun dia pegawai negeri wajib zakat. Zakat itu kan ada syaratnya. Pertama uangnya sudah 1 tahun. Nah, ini tiap gajian dikasih, tiap gajian dikasih. Belum setahun umurnya udah ditarik duluan. Sebetulnya itu bukan zakat begitu. Jadi zakat pun bukan. Mau dikatakan sedekah, sedekah harus ikhlas dengan kemauannya. Ini ditarik dengan paksa. Kalau saya bilang pemerintah nggak mendidik. Kalau menyuruh sedekah, ayo sedekah begitu. Jangan ditarik paksa. Susah emang itu. Entah katanya kalau nggak dipaksa nggak bayar katanya. Bagaikan odol. Inti pengen ngodol, nggak dipencet-pencet tuh odol. Gak bakalan keluar. Gue pencet dah biar keluar tuh odolnya. Orang dipencet juga katanya biar keluar. Jadi ya sebentar. Jadi bukan zakat itulah sedekah. Ya, yang penting kalau emang udah peraturannya begitu kita ikhlasin, kita girang begitu. Emang udah peraturannya begitu. Jadi pegawai negeri diambilin duitnya sebulan sekian. Ntar mau dibilang zakat, mau dibilang sedekah, walaupun harus ada penjelasan lebih lanjut itu. Biasanya pegawainya tuh ngedumel. Oh, ngedumel lah. Ini hilang udah pahalanya. Ngedumel. Jangan ngedumel. Alhamdulillah. Kalau perlu Pak, tambah lagi nih Pak. Gituin dah. Iya, biar dia ini. Iya, nurut ini diri kita. Emang perlu dilawan ini nafsu. Lawan. Begitu. Harus kita girang. Alhamdulillah. Untung dipotong. Kalau nggak dipotong, ku pakai buat makan gegares melulu begitu. Ya udah begitu ya. Paksain aja. Apa Pak Haji? Gitu. Kelakuan seseorang kan kita nggak tahu, ada yang baik ada yang nggak baik. Itu apa maksudnya taufik dan hidayah? Jadi itu yang sering disebut taufik dan hidayah. Tadi kan saya bilang kalau hidayah arti sebenarnya Nabi Muhammad hidayat petunjuk, Al-Quran hidayat petunjuk begitu. Anggaplah saya bilangin ayo hadir di pengajian itu petunjuk, nunjukin kebaikan. Nah kalau taufik pertolongan itu aja sih pemahamannya. Kalau petunjuk semuanya diberikan. Allah berikan tuh hidayat semuanya. Tapi kalau taufik nggak semua orang.
Itu taufik diberikan bila mana sudah ngikutin itu hidayat. Yang sudah beriman dikasih bantuan. Nanti ketika melaksanakan ibadah mendapat kemudahan, mendapat kenikmatan. Di bersedekah bawaannya nikmat. Di ibadah sembahyang asik aja udah. Ya, karena Allah berikan pertolongan yang disebut taufik. Nah, itu disebut-sebutkan wabillahi taufik wal hidayah begitu. Itu sih bedanya begitu. Ya, kalau hidayah sifatnya umum masih. Ya, jadi ada hidayah artinya umum petunjuk, ada hidayah artinya taufik begitu. Kalau kita bilang si anu kok kan udah orang Islam kok susah banget sembahyang, nah itu boleh kita sebut belum dapat taufik. Mungkin juga boleh disebut belum dapat hidayah, cuman hidayahnya artinya taufik begitu. Itu memang agak repot sedikit itu membedakan antara hidayat dengan taufik ya. Ya inilah saudara-saudara yang saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang telah wafat, khususnya ibu bapak kita, juga guru-guru, mungkin istri, mertua, anak yang sudah wafat, semoga Allah ampuni mereka. Dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum